Pria yang kaya raya ini sedang pura-pura miskin. Whisky yang berharga $50.000 dituangkan ke botol whisky $2. Saus daging premium dikemas ke kaleng promosi. Ham impor juga diganti dengan kemasan diskon. Namanya Santi. Beberapa hari lalu, istrinya minta cerai karena dia miskin. Tapi keesokan hari, dia memenangkan lotre $200 juta. Tiba-tiba dia menjadi orang kaya. Penasihat keuangan bilang ke dia, jika bercerai sekarang, harus bagi $100 juta ke istrinya. Jika tidak ingin bagi, dia harus pura-pura miskin. Ada uang tapi tidak bisa berfoya. Hal ini sangat sedih. Jadi dia pergi ke mall untuk beli baju mewah terlebih dahulu. Lalu beli sebuah jam mahal. Saat dia mau keluar, dia hampir ketemu orang yang dia kenal. Dia pun bersembunyi di salah satu toko dan suruh penjaga toko menahan mereka. Melihat pakaiannya mewahnya, penjaga toko tahu maksudnya, dan membantu menahan temannya. Pulang sampai rumah, dia menyimpan barang mewahnya di gudang, dan mengantikan kemasan whisky dan ham, dengan kemasan yang murah. Setelah itu, akhirnya dia bisa menikmatinya. Santi pun segera makan 1 sendok. Menjadi orang kaya, membuat dia lupa. Santi tidak tahu bahwa, hal yang dia lakukan, akan memberikan masalah pada dirinya. Saat itu, istri pulang rumah. Dia pun terbaring di atas sofa. Saat ketemu istrinya, dia sudah melepaskan pakaian mewah. Istri menyuruhnya untuk bekerja di supermarket tempat dia bekerja, agar tidak dicurigai. Santi pun setuju, tapi tanpa diketahuinya, bos supermarket itu adalah musuh dia saat masih sekolah, Marcos. Marcos terus mengejek Santi, tapi demi $200 juta, Santi pun menahan diri. Akhirnya, dia bekerja di supermarket di siang hari. Malamnya dia pergi ke resto mewah. Kehidupan orang kaya selalu sangat senang dan bahagia. Hari ini mertuanya datang ke rumah. Istri mengeluarkan whisky $2 itu. Santi sangat gelisah. Dia pun bilang whisky ini kurang bagus. Ganti botol yang lain. Mertuanya bilang, kamu ada whisky yang bagus? Seperti lagi menghina Santi. Tapi saat dia minum, Santi hampir ketahuan. Karena rasa ini, sama seperti rasa whisky. Saat mertuanya menghadiri pesta orang kaya, melihat bapak yang suka, istrinya memberikan beberapa botol. Santi pun sangat sakit hati. Dia pun mengangkat gelas minum. Dan tidak sengaja jam mahalnya kelihatan. Mertua pun mengetahuinya. Santi pun bilang, ini jam palsu. 1 buah cuma $10. Mertuanya pun memberikan $100. Saya beli 10. Saat itu, suara telepon berbunyi. Handphone baru yang dibeli secara diam-diam. Lupa dimatikan. Mampus sudah. Semua orang bilang bukan suara handphonenya. Tapi Santi tidak berani untuk mengeluarkan handphone barunya. Saat hampir ketahuan, dia tiba-tiba bilang soal perceraian mereka ke mertua dia, untuk mengarahkan perhatian orang lain. Dan hal ini membuat istrinya marah. Dia menggunakan vas bunga, dilempar ke mobil bos, lalu merusak mobil dengan kunci. Mobil pun mengeluarkan suara, tapi dia masih emosi. Terakhir dengan pisau, dia menusuk ban mobil sebanyak 2 kali. Saat itu juga, alarm tiba-tiba berhenti. Rupanya dia salah menghancurkan mobil. Dia adalah Santi. Dia baru memenangkan lotre $200 juta. Tapi istrinya minta ceria sebelum dia menang lotre, agar istri tidak mendapatkan separuhnya. Penasihat keuangan suruh dia pura-pura miskin. Santi sebenarnya tidak ingin membohongi istrinya, tapi saat keluar dari resto, dia bertemu dengan istri, bersama dengan bosnya, Marcos. Santi sangat kaget, jika istrinya tahu dia datang ke resto mahal, maka akan ketahuan. Dia segera berpura-pura menjadi satpam. Istri pun tidak mencurigainya. Dia rasa suaminya datang ke resto mahal hanya untuk mengemis makanan. Setelah mereka masuk, Santi merusak mobil mewah Marcos dengan pot bunga. Tapi rupanya dia merusakkan mobil yang salah. Santi sangat marah dan memutuskan untuk pura-pura miskin dan tidak akan berbagi dengan istrinya. Agar tidak kelihatan seperti orang kaya, dia harus tetap bekerja di supermarket Marcos. Hari itu, dia memakai mobil mewah ke supermarket untuk bekerja. Supir tiba-tiba ke pom bensin, dan petugas di situ adalah teman baiknya si gendut. Mereka pun bertatapan. Santi pun sangat kebingungan. Si gendut mengangguk kepala. Santi tidak tahu apa yang harus dia buat. Apa dia harus jujur saat dia sudah tidak bisa pura-pura? Si gendung menggunakan tangan
untuk mengatur rambutnya. Setelah hal itu, Santi pun sampai di supermarket. Tapi dia terlambat. Marcos pun memarahi Santi di depan istrinya sendiri. Tapi demi 200 juta dolar. Santi pun menahan emosi. Setelah pulang kerja, dia datang ke klub malam. Dua teman baiknya sedang minum bir. Tapi Santi tidak bisa bergabung dengan mereka. Karena sekarang dia butuh teman yang kaya juga. Sampai di rumah dia pun terpikir, jika membuat dua temannya kaya, maka sudah ada teman. Keesokan hari, mobil mewah parkir di depan pom bensin si gendut. Seorang broker terkenal memintanya menjadi model kacamata. Setiap hari si gendut harus memakai kacamata dan bisa dapat 8 juta dolar. Seterusnya, teman yang lain juga dapat warisan 8 juta dolar. Setelah itu, Santi pun pergi ke klub malam. Kedua teman baiknya tidak membuat dia kecewa. Mereka mulai meremehkan Santi. Dan juga, mereka tidak mau bilang ke Santi soal kekayaan mereka. Santi akhirnya pergi main golf. Penasihat keuangan bilang ke dia, Marcos sudah menggadaikan supermarket ke bank. Dia sudah bangkrut. Tiba-tiba saja, Marcos muncul di hadapan mereka. Santi pura-pura menjadi pekerja biasa. Tapi jam ini dia seharusnya bekerja di supermarket. Santi pun mengaku ini adalah kerja sampingan. Tapi Marcos pun memecatnya langsung. Sampai di supermarket, Santi segera bilang ke istrinya, Marcos sudah bangkrut. Tapi istri tidak percaya. Dia kira Santi cemburu dengan kekayaan Marcos. Keluar dari supermarket, teman baiknya membeli sebuah mobil mewah. Santi kira mereka bisa menggunakan uang untuk mengubah hidup. Tapi mereka terus berfoya-foya. Santi yang mencoba menasehati. Tapi mereka kira Santi cemburu dengan mereka. Akhirnya Santi pun jujur ke mereka. Malam itu, 3 teman baiknya datang ke pesta Santi. Setelah beberapa bulan, akhir Santi bisa menikmati kehidupan orang kaya. Keesokan hari, istrinya mendapatkan telepon. Supermarket akan bangkrut. Santi pun mengundangnya untuk makan malam bersama. Dia ingin jujur dan tidak ingin bercerai. Santi mengundang koki terkenal untuk membuat makan malam mewah. Setelah makan malam, Santi pun jujur mengenai hal dia menang lotre 2 juta dolar. Istrinya mengira dia berbohong, tapi saat dia melihat gudang yang direnovasi menjadi resto mewah, dia pun percaya. Tapi istrinya sangat marah. Kamu membohongi saya. Santi sangat bingung. Tidak ada uang mau cerai. Ada uang pun mau cerai. Kenapa wanita itu susah dimengerti? Keesokan hari, istrinya mendapatkan transferan 1 juta dolar. Santi juga mengirimkan dokumen penceraian. Istrinya pun menerima telepon. Supermarket dibeli oleh orang kaya dan dibuka kembali. Penasihat keuangan menggantikan Santi, menuliskan nama istrinya sebagai kepemilikan. Dan Santi pergi ke bandara sendiri. Dia mau meninggalkan kota itu dan melalui kehidupan dia sendiri. Istrinya pun pergi ke bandara. Dia pun menemui Santi. Dia pun menamparnya, membuat Santi kesakitan. Dan juga bilang, jika kamu pakai 100 juta dolar untuk mendapatkan saya, maka kamu sudah salah. Santi pun mulai mengerti. Akhirnya mereka bersama kembali. Kedua teman baik Santi juga melalui kehidupan orang kaya. Bisa dibilang, ini adalah film lelucon dan juga film yang sangat bermakna. Semua orang pasti pernah berpikir, jika dirinya bisa menang lotre, tapi kamu bisa bagi ke temanmu,